Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar atau lagi punya utang di aplikasi Akulaku, Kredivo dan juga Shopee Paylater atau S-Pinjam dan lain sebagainya, apakah kita harus tetap bayar biar utang itu jadi lunas otomatis? Atau memang biar kita pengen utang kita bersih, apakah kita memang harus bayar? Jawabannya sebenarnya nggak harus. Tapi kalau kalian bayar itu jauh lebih baik. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak harus? Karena memang kenyataannya pada dasarnya ada memang peluang, tapi itu sangat-sangat kecil sekali agar utang kita bisa lunas otomatis. Ya, dalam artian kita nggak bayar, kita nggak ngapa-ngapain, utang kita bisa lunas otomatis. Cuman ya sekali lagi, saya bilang itu cara yang probabilitasnya itu sangat kecil dan juga kemungkinannya itu kecil juga. Jadi kalau kalian rezeki dan beruntung baru kalian mendapatkannya. Karena pernah dan sering banget saya mendengar utang udah 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba lunas gitu ya. Itu sering banget. Tapi sekali lagi itu tidak semua. Jadi kalian jangan berharap bahwa saya nanti 2 tahun utang saya bakal bersih. Belum tentu. Bisa jadi tapi belum tentu, ya. Jadi memang ada beberapa kasus kayak di Akulaku dan lain sebagainya itu udah 2 tahun tiba-tiba utangnya di Slik OJK nggak ada. Tiba-tiba utangnya di Slik OJK itu bersih teman-teman. Itu ada. Dan memang faktanya seperti itu. Dan ya banyak juga saya membaca di kolom komentar seperti itu juga yang mengalami hal yang sama. Semoga teman-teman nanti yang menonton video ini kalau memang pernah galbe di Akulaku, Kredivo atau SPayLater yang auto lunas bisa tulis di kolom komentar di bawah biar teman-teman yang lain bisa terbantu dan termotivasi juga untuk nggak takut-takut lagi masalah pinjol. Ya. Jadi kenapa saya bilang seperti ini teman-teman? Karena banyak di antara teman-teman yang lain itu udah bener-bener bingung, udah pasrah, udah stres banget, nggak bisa bayar utang pinjolnya. Nggak bisa bayar Akulaku, nggak bisa bayar Kredivo, dan juga nggak bisa bayar SPayLater dan juga S-Pinjam. Nah, mereka juga tidak pernah tahu mereka kapan bisa bayarnya. Karena mereka secara pekerjaan ya mungkin belum mumpuni. Bahkan ada juga beberapa yang di PHK atau tidak punya pekerjaan. Gimana mereka bisa kepikiran untuk membayar hutang pinjaman online tersebut. Nah, berawal dari sinilah saya jadi berusaha untuk berempati. Saya berusaha untuk menempatkan diri saya seperti teman-teman. Dan saya mulai mengingat bahwa saya dulu juga pernah gagal bayar, pernah kesulitan untuk membayar utang dan akhirnya lunas semua. Dan saya merasakan bagaimana gelisahnya. Ya, bagaimana gelisahnya, bagaimana paniknya, bagaimana tidur tidak tenang, saya pernah merasakannya. Sehingga saya berusaha untuk menyampaikan ini sesuai apa yang saya lakukan dulu, yang saya terima dulu, apa sih langkah-langkah saya, yaitu yang pengen saya sampaikan. Salah satunya adalah untuk berusaha tetap tenang, untuk berusaha untuk bersikap bodo amat dan tidak peduli dengan beberapa penagihan yang akan datang, dan ini sangat-sangat sulit. Ya, saya akui sangat-sangat sulit. Apa yang bisa membuat saya melaluinya dan apa yang bisa membuat saya bisa bersikap sesuatu yang menurut saya sebelumnya itu nggak mungkin saya bisa cuek kayak gitu menghadapi segala permasalahan hutang. Ya, cuman satu, yaitu optimis, positive thinking, dan mulai berdoa sebanyak-banyaknya sama Tuhan. Mulai memperbanyak ibadah, mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Itu adalah langkah yang paling sangat-sangat efektif untuk ketenangan hati kita. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Yaitu yang saya lakukan. Saya juga serta-merta bukan tiba-tiba pengen kayak gitu dan langsung kayak gitu, enggak. Tapi ya saya pernah cerita lah ya. Saya iseng-iseng saat itu lagi bingung ya, ngeblank, bingung harus ngapain, scroll-scroll, nemu ceramah Ustadz. Waktu itu ceramah Ustadz, saya lupa Ustadz siapa, beliau bilang, kalau kita berusaha untuk konsisten dan rutin sholat tahajud berturut-turut selama 40 hari tanpa bolong, insya Allah hidup kita akan jauh-jauh lebih berubah. Saya sih nggak expect utang saya lunas gitu ya teman-teman ya. Tapi saya lebih kepada hidup saya biar berubah, biar bisa membereskan semua utang-utang dan nggak ngutang lagi. Tapi belum genap 40 hari sama Allah udah dikasih sesuatu yang luar biasa. Jadi bawaannya itu bukan uang tiba-tiba datang, tiba-tiba dikirimin uang, enggak. Tapi lebih kepada ke kayak petunjuk-petunjuk, lakukan ini, ada ide kayak gini, ada kerjaan kayak gini. Nah, itu petunjuk-petunjuk dari Allah yang saya dapatkan dan saya rasakan saya dapat kemudahan-kemudahan dari sana. Padahal kalau secara logika sebelumnya nggak bakal kepikiran nih saya untuk bisa mendapatkan sumber-sumber uang dari sana.
ya. Jadi penting juga buat teman-teman, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman juga bisa mulai menghasilkan uang, mulai mencari rezeki, mulai memperbaiki hidupnya, dan ujung-ujungnya bisa membereskan semua permasalahan keuangannya, ya. Daripada kalian pusing masalah pinjol-pinjol, lebih baik kalau nggak ada uang, ya udah galbe aja dulu teman-teman. Ya, pertama syukur-syukur kalau nanti utang kalian otomatis lunas, ya. Tapi setidaknya itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah untuk memperbaiki perekonomian kita dengan terus meningkatkan ibadah, dengan bekerja keras, dan berusaha agar rezeki kita dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Perbanyak zikir, sholawat, dan istighfar. Itu yang mungkin harus teman-teman mulai lakukan dari sekarang jika teman-teman muslim. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.